Abang Muslim, Bang? Oh, Muslim yang Wih. kemarin naik itu, Bang. Oh iya, lupa saya. Arek Surabaya. Untuk meyakinkan saya ya saya harus ke pembastisan dulu. Ya Iya, mohon doanya lah dari iya. saudara-saudari Ya, Kristen dari semua. teman-teman semua ya, kita doakan teman-teman supaya Bang Arek Surabaya, dia dari Muslim, sudah pengen dibaptis ya Bang ya. Oke, betul, Bang. Oke, iya, iya. Kita Ya, tunggu Bang, kita tunggu. Nanti kalau sudah dibaptis, artinya apa yang saya lakukan ini, apa yang saya beritakan ini, memang ada orang-orang yang nangkep gitulah dengan pesan saya. Ingat pesan saya setelah dibaptis, artinya kita memiliki kehidupan yang baru. betul, Begitu. Bang. Betul, betul. Artinya hidup kita ini menjadi kepunyaan daripada Kristus. Barang Amin, siapa amin. kepunyaan Yesus, maka dia melakukan apa yang Yesus perintahkan. Kalau Muslim itu kan kepunyaan Muhammad, Bang. Makanya Muslim itu melakukan kemauan-kemauannya Muhammad. Apa kemauan-kemauannya Muhammad tuh ya? Cium-cium batu di Arab. Kerja keras Edis TV membuahkan hasil. Muslim bernama Arek Surabaya siap dibaptis. Mari kita simak diskusi singkat serta menarik dari mereka berikut ini. Abang Muslim, Bang? Oh, Muslim yang Wih. kemarin naik itu, Bang. Oh iya, lupa saya. Arek Surabaya. Gimana Bang? Di Malaysia kan Bang ya, di Johor Bahru ya? Betul, 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 betul. Apa Iya. perlu apa perlu dites baca Enggak, ini sudah Arab lagi? terkonfirmasi. Kemarin ada beberapa orang yang inbox. Katanya ada gereja di Johor Bahru itu. Ada. Puji Ada. syukur ada, Bang. Sudah ketemu Bang. Rencana ini dalam minggu-minggu ini, Bang. Untuk meyakinkan saya ya saya harus ke pembastisan dulu. Oke lah. Minimal ya belajar dulu gitu, Bang. Ya Iya. mohon doanya lah dari Iya. saudara-saudari Ya, Kristen dari semua. teman-teman semua ya, kita doakan teman-teman supaya ini Bang Arek Surabaya, dia dari Muslim, sudah pengen dibaptis ya Bang ya. Oke, betul, Bang. Oke, iya, iya. Kita Ya, tunggu Bang, kita tunggu. Nanti kalau sudah dibaptis, artinya apa yang saya lakukan ini, apa yang saya beritakan ini, memang ada orang-orang yang nangkep gitulah dengan pesan saya, gitu Bang. ya, puji syukur, Bang. Iya, 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 iya. seperti itu. Ada yang perlu disampaikan kepada saya, Bang, untuk Ya, motivasi. hanya itu saja Bang. Kalau sudah mantep, ya dibaptis. Kemudian ingat pesan saya setelah dibaptis, artinya kita memiliki kehidupan yang baru. Betul, Begitu. Bang. Betul, betul, Artinya betul. hidup kita ini menjadi kepunyaan daripada Kristus. Barang Amin, siapa amin. kepunyaan Yesus, maka dia melakukan apa yang Yesus perintahkan. Iya, Bang. Begitu. Kalau Muslim itu kan kepunyaan Muhammad, Bang. Makanya Muhammad berkata umati, umatku, begitu. Jadi seorang muslim itu kepunyaan Muhammad. Makanya muslim itu melakukan kemauan-kemauannya Muhammad. Apa kemauan-kemauannya Muhammad tuh ya? Cium-cium batu di Arab, ya kan? Minumin kencing, ya kan? Lempar-lemparin batu di Arab. Itu. Itu adalah kelakuan orang-orang yang jiwanya dipegang oleh Muhammad, begitu. Iya. Seperti Nah, itu. ini kan punya keyakinan harus diteliti dulu. Memang kita harus cerdas dan selektif. Iya. Kalau kita hanya rubuh gedang, kebiah-uyah podo asine apa lempar garam dianggap asin semua itu ya mohon maaf. Orang-orang itu belum tercerahkan gitu. Betul, betul. Kita tunggulah Bang kabarnya ya, semoga tidak lama lagi Bang Arek Surabaya sudah dibaptis begitu Bang. Amin, amin, haleluya, Bang. Amin, Tetap amin. saya belajar, Bang. Belajar sampai dalam. Ya, ya. Terima kasih, Bang Oke, ya. Ya, sama-sama. tolong ya. Segitu aja ya, Bang. Ya, Bang. Oke, oke ya. Ada beberapa orang yang sudah inbox, saya turunin ya Bang ya. Silakan nanti inbox sendiri ya. Arek Surabaya silakan di ini. Jadi teman-teman sudah banyak ya teman-teman ya yang dari Muslim mendengar siaran saya ini, kemudian mereka, bener juga yang diomongin orang ini. Tadinya saya pikir dia menghujat, tadinya saya pikir dia
ngomong mengada-ngada. Tapi mereka akhirnya sadar. Makanya saya kan pernah bilang, satu kali Anda nonton Edis TV, pasti Anda emosi. Dua kali Anda akan cari tahu. Bener gak ini yang diomongin ini? Bener gak ini? 3 kali Anda mulai mengiyakan. Keempat kali Anda tidak percaya lagi agama Islam. Ada satu ungkapan yang sangat menarik. Kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Itulah yang terjadi dengan apa yang dilakukan oleh Bang Edis TV, yang mana hal itu benar menurut opini, pemikiran, dan pendapatnya. Tidak bisa dibantah. Realita kenyataannya. Ketika beliau berdebat, berdiskusi atau berdialog dengan saudara-saudara kita Muslim, ternyata ada saja yang memiliki respon dan tanggapan positif, serta hati dan pikirannya tercelik dan terbuka ketika Bang Edis TV bukan sekedar membahas dan mengulas doktrin ajaran Muslim, tapi ternyata beliau juga memaparkan doktrin ajaran Kristen. Ketika beliau memaparkan hal itu, ternyata salah seorang dari sekian banyak orang yang akhirnya terbuka dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan siap untuk dibaptis adalah seorang Muslim bernama Arek Suraboyo. Bang Edis TV memberikan pernyataan yang sangat tegas. Setelah dibaptis, berarti Arek Suraboyo ini akan memiliki kehidupan yang baru. Dan kalau sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Arek Suraboyo ini akan menjadi kepunyaan atau milik Yesus. Kalau sudah menjadi kepunyaan atau milik Yesus, maka Arek Suraboyo ini akan melakukan apa yang benar menurut Yesus, atau akan melakukan apa yang Yesus perintahkan bagi dirinya. Demikian juga berlaku bagi semua orang Kristen. Hal pertama yang perlu kita mengerti dan pahami, dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi ketika misalnya Mas Arek Suraboyo ini telah terbuka percaya menerima Yesus sebagai Tuhan, Lord, Kurios, penguasa dalam hidupnya, maka di saat itu juga Mas Arek Suraboyo ini diangkat menjadi bagian dari anak-anak Allah dan tentunya memiliki hak secara pasti menjadi ahli waris di dalam kerajaannya. Setelah terbuka percaya, maka perintah Yesus di dalam Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi ketika Arek Suraboyo ini telah percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, maka hal itu akan mendorong dia bersedia dan siap untuk dibaptis. Karena itu merupakan bagian dari perintah Yesus. Siapa yang percaya tentunya akan didorong untuk dibaptis. Dan orang yang percaya serta dibaptis akan diselamatkan. Itu sebabnya di dalam Matius 28 ayat 19, Yesus jelas berkata kepada murid-muridnya kala itu, dan tentu kepada kita semua, pergilah ke seluruh dunia
jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi ketika nanti Arek Surabaya ini sudah siap dan bersedia dibaptis, hanya menunggu waktu saja, maka dia akan dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kita perlu juga mengerti, memahami, ketika seseorang sudah ada di dalam Kristus, firman Tuhan menegaskan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apa yang dikatakan oleh Bang Elistipi tadi, ketika sudah terbuka percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dan siap dibaptis, maka akan memiliki kehidupan yang baru. Artinya, di dalam Kristus yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya, kehidupan lama dari Arek Surabaya ini telah berlalu, telah lewat, sekarang memulai babak kehidupan yang baru di dalam Kristus. Ketika sudah berada dalam kehidupan yang baru, maka sudah menjadi kepunyaan Kristus. Ketika sudah menjadi kepunyaan Kristus, maka tugas dari Arek Surabaya ini yang berkenan kepada Kristus adalah melakukan apa yang Kristus perintahkan. Secara singkat saja, apa yang Kristus perintahkan? Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi perintah Yesus yang utama adalah mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama kita manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Dan yang tertinggi serta terutama adalah mengasihi sesama kita sebagaimana Kristus mengasihi kita.